Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia Dalimunte. Saya dari kelas AKP 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bab 2 auditing, yaitu mengenai profesi CPA. Yang pertama kita bahas mengenai kantor akuntan publik atau KAP. Terdapat 4 kategori kantor akuntan publik. Yang pertama adalah kantor internasional 4 besar. Kantor internasional 4 besar biasa disebut dengan kantor 4 besar yang memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Yang kedua ada kantor nasional. 3 KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional karena memiliki cabang di sebagian besar kota utama. Kantor ini besar tetapi jauh lebih kecil daripada kantor 4 besar. Yang ketiga ada kantor regional dan kantor lokal besar. Kantor regional yang terbesar tidak jauh lebih kecil dibandingkan kantor nasional. Kantor regional dan kantor lokal besar bersaing dengan kantor nasional dan kantor internasional 4 besar untuk mendapatkan klien. Yang terakhir ada kantor lokal kecil. KAP ini melakukan audit dan jasa-jasa terkait terutama untuk usaha kecil dan entitas nirlaba. Meskipun beberapa memiliki 1 atau 2 klien dengan kepemilikan publik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan kantor akuntan publik. Kegiatan kantor akuntan publik terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah jasa akuntansi dan pembukuan. Yang kedua ada jasa perpajakan. Yang ketiga ada jasa konsultasi manajemen. Yang pertama kita bahas mengenai jasa akuntansi dan pembukuan. Jasa akuntansi pembukuan dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk klien kecil yang mempunyai staf akuntansi terbatas, yang dimana klien kecil ini sulit untuk menyiapkan laporan keuangannya. Kemudian ada jasa perpajakan, di mana dalam jasa perpajakan ini kantor akuntan publik menyiapkan SPT pajak untuk klien audit dan non-audit. Yang terakhir adalah jasa konsultasi manajemen, di mana KAP memberikan konsultasi mengenai bagaimana cara untuk mengoperasionalkan perusahaan menjadi lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kantor akuntan publik. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasional kantor akuntan publik. Yang pertama adalah kebutuhan akan independensi dari klien. Independensi memungkinkan auditor untuk tidak bias dalam menarik kesimpulan terhadap laporan keuangan. Yang kedua adalah pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efektif dan efisien. Dan faktor terakhir adalah meningkatkan resiko tuntutan hukum bagi auditor. Beberapa struktur organisasional dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota kantor akuntan publik. Selanjutnya ada 6 struktur organisasi bagi kantor akuntan publik, yaitu yang pertama adalah perusahaan perorangan. Secara tradisional, semua kantor dengan pemilik tunggal diorganisasikan sebagai perusahaan perorangan. Yang kedua ada perusahaan umum, sama seperti perusahaan perorangan bentuknya, namun bentuk ini dimiliki oleh banyak pemilik. Yang ketiga adalah perseroan terbatas umum. Keuntungan dari suatu perseroan terbatas umum adalah bahwa pemegang saham hanya memiliki kewajiban sebesar nilai penyertaan mereka dalam perseroan terbatas itu. Yang keempat ada perseroan terbatas profesional. Suatu perseroan terbatas profesional menyediakan jasa-jasa profesional serta dimiliki oleh 1 atau lebih pemegang saham. Yang kelima ada perusahaan dengan kewajiban terbatas. Perusahaan dengan kewajiban terbatas menggabungkan atribut-atribut yang lebih lengkap dibandingkan perseroan terbatas umum dan perseroan terbatas profesional. Dan yang terakhir adalah persekutuan dengan kewajiban terbatas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Sarbanes-Oxley Act and Public Company Accounting Oversight Board. Sarbanes-Oxley Act membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang ditunjuk dan diawasi oleh Securities and Exchange Commission.
Tugas PCAOB antara lain, yang pertama adalah mengawasi auditor perusahaan publik atau terbuka. Yang kedua, menetapkan standar auditing dan pengendalian untuk audit atas perusahaan terbuka. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan atas pengendalian mutu di kantor-kantor yang melakukan audit tersebut. ASB atau Audit Standard Board bertugas menyediakan standar-standar auditing bagi perusahaan swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Securities and Exchange Commission. Securities and Exchange Commission adalah badan pemerintah federal yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan mengenai investasi. Perusahaan yang berencana menerbitkan sekuritas baru kepada masyarakat harus menyerahkan laporan keuangan mereka kepada Securities and Exchange Commission. Setelah perusahaan tersebut menyerahkan laporan keuangan mereka, SEC kemudian akan memeriksa laporan keuangan mereka dan kemudian mengizinkan perusahaan tersebut menjual sekuritasnya melalui bursa saham. Kemudian kita akan membahas mengenai American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA. Merupakan organisasi profesi nasional yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap para akuntan publik atau CPA yang mendapat lisensi dari negara bagian tempat mereka berpraktik. AICPA menetapkan standar dan aturan yang harus diikuti seluruh anggota serta akuntan praktisi lainnya. Terdapat 5 bidang utama dalam peraturan tersebut. Yang pertama adalah standar auditing yang dikeluarkan oleh Accounting Standard Board. Yang kedua adalah standar kompilasi dan review yang dikeluarkan oleh Accounting and Review Service Committee. Yang ketiga adalah standar atestasi lainnya yang dikeluarkan oleh Statement on Standards for Attestation Engagement. Yang keempat adalah standar konsultasi. Yang kelima adalah kode perilaku profesional yang dikeluarkan oleh Komite on Professional Ethics. AICPA memberikan nilai dalam CPA examination. Kemudian mereka juga melakukan fungsi-fungsi pendidikan dan juga melakukan riset terhadap profesi akuntan serta mempromosikan profesi akuntan ke seluruh dunia. Standar Auditing Internasional. Standar Auditing International atau International Standards on Auditing dikeluarkan oleh International Auditing Practice Committee dari International Federation of Accountants yang merupakan organisasi profesi akuntan sedunia. International Auditing Practice Committee melakukan keseragaman praktik auditing dan jasa-jasa terkait serta mendorong penerimaannya di seluruh dunia. Kemudian kita akan membahas mengenai standar auditing yang berlaku umum. Standar auditing merupakan pedoman bagi seorang auditor untuk melakukan tanggung jawab mereka atas audit terhadap laporan keuangan historis. Standar auditing yang berlaku umum terdiri atas 3 kategori. Menurut standar umum, audit harus dilakukan oleh auditor yang sudah mengikuti pelatihan dan juga memiliki kecakapan dalam bidang audit. Yang kedua adalah auditor harus memiliki independensi dalam melakukan audit. Yang ketiga adalah auditor harus memiliki kemahiran profesional dalam melakukan audit dan menyusun laporan audit. Yang kedua ada standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan meliputi auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua sistem sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah auditor harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas yang diaudit, termasuk mengenai pengendalian internal untuk mengatasi salah saji material dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah auditor harus mempunyai cukup bukti audit untuk mendukung laporan audit mereka. Yang ketiga adalah standar pelaporan. Standar pelaporan antara lain, yang pertama, auditor harus menyatakan dalam laporan audit bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
Yang kedua adalah auditor harus mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai keadaan di mana prinsip-prinsip tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya. Yang ketiga adalah jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai, maka mereka harus melaporkannya dalam laporan audit. Yang terakhir adalah auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada Statement on Auditing Standards. Statement on Auditing Standards diterbitkan oleh ASB sebagai pedoman yang lebih khusus daripada GAAP. SAS disebut sebagai referensi yang paling otoritatif yang tersedia bagi auditor dan setiap anggota yang melakukan audit atas laporan keuangan historis. GAAP dan SAS dipandang oleh para praktisi sebagai standar minimum kinerja dan bukan sebagai standar maksimum atau yang ideal. Jika auditor percaya bahwa persyaratan standar tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan, auditor dibenarkan untuk mengikuti standar alternatif. Dan yang terakhir, terkait dengan pengendalian mutu. Pengendalian mutu terdiri atas metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Terdapat 5 unsur pengendalian mutu yang harus dipertimbangkan KAP. Yang pertama adalah independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua adalah manajemen kepegawaian. Yang ketiga adalah penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Yang keempat adalah kinerja penugasan konsultasi. Yang kelima adalah pemantauan prosedur. Demikian presentasi saya mengenai bab 2, profesi CPA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.